Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik untuk memulai hari ini dan menyambut berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, mari memulai doa pagi kita pada hari ini. Saya mengajak kita mengambil bagian dalam saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kami dan di setiap rencana yang akan kami kerjakan pada hari ini, Engkau mau menyapa kami lewat firman-Mu yang akan kami terima. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, mari Tuhan pimpin kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar percakapan kami tentang firman pada hari ini boleh menolong kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya pada akhirnya kami boleh terus melanjutkan hidup di dalam kemurahan Tuhan dan segala sesuatu boleh terjadi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami semua menyediakan diri kami lewat firman yang Tuhan mau sampaikan, maka berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 10. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita dari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu mempendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan sukacita mau nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, membaca kitab Wahyu tidak mudah atau tidak semudah membaca kitab-kitab yang lain. Sebab kitab ini ada di tengah-tengah situasi di mana orang Kristen ada di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Ketika kekristenan mulai bertumbuh pada awal-awal abad pertama, maka mengekspresikan iman itu sesuatu yang berbahaya pada waktu itu. Sebab ada tuntutan untuk menyembah kaisar, nomor satu adalah kaisar dan tidak boleh ada yang lain selain kaisar, bahkan Tuhan pun gak boleh. Sehingga
Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kekristenan yang hidup pada masa itu, mereka bertumbuh di dalam tekanan untuk mengekspresikan iman mereka. Pada waktu itu mereka berusaha untuk bermain cantik dalam arti tertentu. Artinya bahwa mereka mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan dengan menggunakan bahasa-bahasa simbol, dengan menggunakan pola-pola bahasa yang tidak umum. Oleh karena itu, kalau kita baca kitab Wahyu penuh dengan bahasa simbol, angka, metafor-metafor, itu semua adalah tujuan untuk menutupi bahasa yang terlalu terang pada waktu itu. Kalau dengan kata lain kita mau melihat bahwa pada waktu itu kekristenan bertumbuh seperti domba di tengah-tengah serigala, dan karena itu mereka perlu bermain dengan cerdik tetapi tulus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena itu memahami kitab Wahyu, orang perlu memahaminya dengan baik. Orang perlu memahami latar belakangnya secara utuh. Dan pagi ini memang kita tidak dalam PA tentang kitab Wahyu, tapi paling tidak kita mau melihat secara umum kira-kira apa sih yang mau disampaikan bagi kita. Perenungan apa yang bisa kita ambil dalam teks yang baru saja kita baca. Nah, teks yang kita baca ini berbicara tentang kitab terbuka. Jadi ada 7 kitab, lalu kemudian ada kitab-kitab yang terbuka satu dengan yang lain. Dan teks kita yang kita punya pada pagi hari ini berbicara tentang sebuah gulungan kitab kecil yang dibuka, lalu kemudian disampaikan, harus disampaikan kepada segala bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Dan kita tahu bahwa wahyu ini ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil dengan tujuan supaya bangsa ini atau 7 jemaat ini kemudian mereka hidup dalam kemurnian, mereka hidup dalam pertobatan, supaya mereka berimankan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah berbagai tantangan dan tekanan. Tujuannya adalah supaya mereka boleh hidup dalam pertobatan, pembaharuan hidup, dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, paling tidak kalau kita mau melihat teks ini, kita tidak kemudian meneliti secara detail satu persatu, tapi paling tidak ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita semua dalam rangka perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama misalnya, kita lihat pada ayat yang keempat. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikan apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan jangan engkau menuliskannya. Di sini saudara, kita berhadapan dengan situasi di mana ada hal-hal yang menjadi bagian dari rahasia Allah. Tidak boleh disampaikan. Betul bahwa wahyu adalah sebuah penyingkapan, sedikit pengungkapan apa yang akan terjadi pada masa depan. Tetapi melalui bagian ini yang pertama perenungan kita adalah bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang menjadi rahasia Allah. Ada hal-hal yang perlu kita hargai atau ada hal-hal yang perlu kita hidup di dalamnya, dalam rahasia Allah itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara tentang waktu Tuhan, berbicara tentang rancangan Tuhan bagi kita, kadangkala itu menjadi bagian yang penuh dengan misteri, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rahasia ilahi, yang kadang kita nggak tahu secara persis, kadang kita nggak paham secara utuh. Tapi bukankah memang dalam hidup ini ada hal-hal yang memang ada hal-hal tertentu yang butuh betul-betul menjadi rahasia. Kita nggak perlu tahu dia mengapa seperti itu atau apa yang terjadi. Kita hanya perlu menerimanya dan kita perlu memaknainya sebagai bagian yang baik dalam hidup. Sebab kadangkala Bapak Ibu dan Saudara, ada hal-hal dalam hidup ini yang memang nggak ada jawabannya. Mungkin kalau itu dijelaskan secara gamblang, dia akan menimbulkan efek-efek yang lain. Mungkin dia akan menimbulkan rasa luka dan kepahitan yang lain. Boleh jadi. Karena itu memang kadangkala misteri atau hidup dalam rahasia Allah. Kadangkala tidak ada jawaban adalah jawaban terhadap sesuatu yang kita sedang gumuli dan kita sedang jalani. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara, penyakitnya adalah manusia ini kan butuh selalu kepo. Manusia ini selalu ingin tahu segala sesuatu. Manusia selalu mencari penjelasan terhadap segala sesuatu. Dan kalau mereka tidak menemukan penjelasan, maka kadangkala manusia akan berspekulasi. Orang-orang akan berspekulasi untuk menciptakan penjelasannya sendiri. Dan kadangkala itu bisa jauh dari apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar berkaitan dengan sikap iman, maka memang kadangkala dalam hidup beriman ini kita butuh untuk sikap iman itu kadangkala membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang bersedia untuk hidup dalam rahasia Allah. Ya, jadi sikap iman itu kadangkala membuat kita untuk bersedia untuk hidup dalam rahasia Allah
bersedia untuk tidak terlalu mencari penjelasan terhadap berbagai hal yang ada dalam pengalaman-pengalaman iman kita. Kalau kita belajar saja dari Maria misalnya, spiritualitas Maria salah satunya adalah ketika orang banyak berbicara tentang peristiwa kejadian kelahiran Yesus misalnya, maka Maria dikatakan oleh teks kitab Injil, maka Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia bisa berbicara, tapi dia memilih untuk hidup dalam misteri Allah itu baginya dan bagi kisah yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu yang pertama, kita belajar untuk tidak terlalu gerasa-gerusu. Kita belajar untuk tidak terlalu terus mencari penjelasan, memenuhi otak kita dengan segala macam pemahaman dan penjelasan. Mungkin kita akan lebih tenang ketika kita membiarkan itu mengalir dan kita memaknainya sebagai bagian dari karya dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Dengan tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan buat adalah yang terbaik bagi kita. Jadi, perenungan yang pertama adalah sikap iman kita adalah bersedia untuk hidup dalam rahasia Allah. Waktu, rencana Allah, dan segala macam yang Allah menyatakan bagi kita menjadi rahasia dan misteri Allah. Kita ikut di dalamnya, kita hidup di dalamnya, dan itu menjadi sikap iman kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dari teks tadi kita menemukan juga tentang ayat 10, ayat 9, 10, dan ayat 9 dan 10. Ya, ayat 10 saya bacakan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur juga mengatakan bahwa firman Tuhan tuh punya dua sisi. Manis seperti madu, tapi juga kadangkala dia pahit. Firman Tuhan itu dia manis pada titik di mana kita mulai mendengarkan firman itu. Ketika saudara mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, kadangkala kita suka ya, karena masuk dalam telinga kita tuh enak gitu ya, turun ke hati juga enak. Itu manis seperti madu. Tapi kadangkala firman itu menjadi pahit. Pahit ketika kita mulai menggunakannya, kita mulai memanfaatkannya, kita mulai menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala pahitnya firman itu terjadi ketika kita bergumul dan kita berjuang untuk mewujud nyatakan kehendak firman Tuhan itu dalam hidup kita di tengah-tengah kepentingan-kepentingan kita. Kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melepaskan apa yang sangat kita mau dan kita ingin untuk taat pada kebenaran firman, dan itu pahit. Oleh karena itu, ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, kadangkala dia bisa manis, tapi kadangkala dia juga bisa pahit. Manis dan pahitnya firman itu menjadi sebuah kombinasi yang membuat kita terus bertumbuh. Ketika kita merasa pahit, dalam artian bahwa kita sedang bergumul dan berjuang untuk mempertaruhkan kehendak Tuhan dengan kepentingan-kepentingan kita, maka pahitnya itu membuat kita boleh terus bertumbuh. Artinya, ketika kita betul-betul tunduk di dalam kehendak Tuhan, kita mau menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kadangkala pahit itu membuat kita bertumbuh. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah dalam dunia medis obat-obatan yang pahit itu baik? Bukankah makanan-makanan yang terasa pahit itu dia bermanfaat khasiatnya bagi kesehatan? Firman Tuhan juga begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Pada titik di mana kita betul-betul mengalami rasa pahit karena kita melepaskan egoisme diri, kita melepaskan kepentingan-kepentingan kita melepaskan semua yang kita ingin lakukan, tetapi kita lepaskan karena kita mau taat pada kebenaran firman, kita bergumul dengan rasa pahit dari firman itu. Tetapi rasa pahit itu pada akhirnya akan membuat saudara dan saya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk dalam versi Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk menurut apa yang Tuhan mau. Mengalami transformasi. Sama seperti tujuan kitab Wahyu kepada 7 jemaat. Supaya mereka mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Transformasi yang utuh. Dan pada akhirnya kita layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita layak menjadi murid-murid Tuhan. Itu perenungan kita yang kedua pada pagi hari ini. Bahwa kadangkala kita berhadapan dengan pahitnya firman. Bahkan justru ketika saudara dan saya berjumpa dengan pahitnya firman, itu bagus. Itu berarti bahwa kita sedang menggumuli firman Tuhan dalam hidup.
Tapi kalau kita hanya manisnya terus, jangan-jangan kita tidak sedang bergumul dengan firman. Karena hanya dia berhenti pada proses mendengarkan saja. Tapi dia tidak sampai pada proses memberlakukan firman. Memberlakukan firman, kita berjumpa dengan kedirian kita. Dan itu yang membuat pahit. Itu yang membuat pergumulan hadir dan terasa pahit. Disitulah titik di mana kita mulai bertumbuh. Yang ketiga, pada ayat yang ke-11, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Firman yang kita dengar, yang membuat kita pahit karena kita bergumul antara memberlakukan firman dengan kemauan kita sendiri, pada akhirnya membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang karena telah mengalami pertumbuhan, karena pahitnya tadi, pada akhirnya membuat kita ditugaskan untuk juga menyampaikan itu kepada orang lain. Gak bisa ditunda, gak ada pilihan lain. Orang yang telah bertumbuh dalam kebenaran firman, orang yang telah mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, tanggung jawabnya adalah memberitakan itu. Dikatakan dalam bahasa teks, bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum, bahasa dan raja. Tanggung jawab saudara dan saya selaku orang-orang percaya adalah meneruskan firman Tuhan yang telah kita terima. Ketika saudara menemukan sesuatu yang baik dari firman Tuhan itu, ketika saudara menemukan perenungan yang menguatkan, perenungan yang meneguhkan, ketika Tuhan mengalami bagaimana Tuhan berbicara bagi saudara di tengah-tengah pergumulan hidup, dan saudara menemukan bernas atau mutiara-mutiara yang indah dari firman itu, maka tugas kita adalah menyampaikan itu kepada dunia di mana kita ada. Dunia yang saya maksudkan adalah tempat di mana kita berpijak. Di tengah keluarga dan rumah tangga, di tengah pekerjaan dan usaha, di tengah lingkup pergaulan kita, bahkan mungkin juga di tengah-tengah lingkup pelayanan kita bersama. Ketika ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan, maka disitulah panggilan saudara dan saya untuk pergi menyatakan kebenaran, keadilan, dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita bicarakan, untuk kita percakapkan. Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu bisa manis, bisa pahit. Ya, apa yang kita sampaikan itu bisa juga membuat orang kupingnya panas. Ya, karena firman Tuhan itu kan dikatakan seperti pedang bermata dua ya. Dia membelah menembusnya sampai ke sumsum dikatakan ya dalam bagian firman yang lain. Dan karena itulah menjadi panggilan saudara dan saya. Dan menjadi penyampai-penyampai kehendak Tuhan itu, penyampai-penyampai firman Tuhan itu tantangannya tidak mudah. Saudara berhadapan dengan penolakan, saudara berhadapan dengan dibully, saudara berhadapan dengan cibiran, cemoohan, dan seterusnya. Tapi panggilan kita kemudian adalah tetap memberitakan firman itu. Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Dalam cara kita hidup, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, dalam pemikiran kita. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bagaimana kemudian firman itu diolah dan diterima oleh orang, itu bagian dari pekerjaan Roh Kudus bagi mereka. Tapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran Tuhan dalam apa yang dapat kita kerjakan, dalam apa yang dapat kita upayakan secara bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 3 perenungan tadi menjadi nilai yang kita dapatkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar hidup dalam rahasia Allah, artinya tidak memaksakan kehendak kita dengan penjelasan-penjelasan kita, tapi kita mau punya sikap iman, mau hidup dalam rahasia Allah, memahami, memaknai segala sesuatu dari perspektif Allah. Lalu yang kedua, bahwa firman Tuhan itu kadangkala dia dengarnya manis, tapi pemberlakuannya pahit, dalam artian bahwa pada waktu kita mengalami rasa pahit, itu kita sedang bergumul dengan firman Tuhan itu. Dan justru pahitnya itu yang dibutuhkan, supaya membuat kita bertumbuh. Kita dibentuk, egoisme kita dibentuk, kemudian pikiran-pikiran negatif kita dibentuk, lalu kemudian kedagingan kita dibentuk, supaya kita boleh dipulihkan, kita boleh bertransformasi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, tanggung jawab kita adalah setelah semua itu kita lalui, panggilan kita adalah untuk menyampaikan firman itu kepada semakin banyak orang di dalam dunia kita masing-masing di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kadangkala menyampaikan firman Tuhan itu kadangkala tidak mudah. Kita yang menerimanya juga kadangkala nggak mudah, kadangkala kupingnya panas, kadangkala pahit. Tapi itu bagian dari realita firman yang harus kita sampaikan. Kita sebagai pemberita firman, saudara dan saya juga kadangkala berhadapan dengan situasi di mana orang menolak, orang mencibir, orang mencemooh. Gak jadi soal. Karena tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan
dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita, dengan cara berpikir kita. Dan itu dibutuhkan supaya pada akhirnya orang mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam diri setiap mereka juga, supaya secara bersama proses transformasi itu akan menjadi bagian yang utuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk melakukan 3 hal ini kita tentu tidak sendiri. Tapi Tuhan menghadirkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, supaya pada akhirnya kita semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang karena ditopang oleh Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan mampu menjalankan bagian kita masing-masing, peran kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing untuk menghadirkan karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita semua, supaya kita tidak jemu-jemu untuk terus-menerus merenungkan firman dan menyampaikan itu dalam kehidupan orang lain, menghidupi firman Tuhan dan membagikan itu dalam kehidupan bersama supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil bagian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan pada 7 jemaat di Asia Kecil dalam kitab Wahyu tentang bagaimana kami mau menjalani sikap iman untuk hidup dalam rahasia Tuhan, tidak melulu mencari penjelasan, apalagi berspekulasi terhadap apa-apa yang ingin kami tahu. Sebab kadangkala hidup dalam misteri Allah menjadi sesuatu yang menenangkan, yang membuat kami juga bahkan diteguhkan. Kami juga belajar pada pagi hari ini untuk bagaimana mengalami atau bagaimana menerima rasa pahitnya firman itu sebagai bagian yang positif. Kami menerimanya dengan manis, tapi juga dalam pergumulan kami mewujud nyatakannya kadangkala ada hal-hal yang pahit yang kami temukan ketika firman itu berjumpa dengan keegoisan kami selaku manusia dan kemanusiaan kami. Justru pahit itu menunjukkan bahwa kami sedang bergumul dan menggumuli firman Tuhan dalam hidup, dan itu membuat kami bertumbuh, bertransformasi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya kami juga belajar menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyampaikan firman itu juga dalam kehidupan orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus bertumbuh di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami terima dan kami dengar. Kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini bagi mereka yang sedang bergumul dan berjuang juga di tengah-tengah tantangan dan pergumulan karena sakit, karena pergumulan keluarga, relasi, dan juga dalam segala pengharapan dan pergumulan. Tuhan, Engkau kiranya meneguhkan dan Engkau memampukan mereka semua. Pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu, supaya juga boleh membawa kebaikan bagi setiap mereka yang sedang bergumul dan berjuang. Kami berdoa saat ini, Tuhan memberkati semua kami yang akan melakukan aktivitas seusai libur panjang di tengah-tengah liburan Idul Fitri, saudara kami umat Muslim, dan kami juga boleh masuk pada aktivitas kami kembali. Tuhan menolong supaya kami boleh kembali menjalani aktivitas kami dengan segala kebaikan Tuhan. Kami serahkan seluruh hal yang ada di hadapan kami, rencana-rencana kami, keputusan-keputusan yang harus kami ambil, sekolah, pendidikan kami, pekerjaan, usaha, dan semua yang kami upayakan, termasuk pelayanan kami bersama. Kiranya semuanya boleh berlangsung dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami boleh sungguh menjadi sesuatu yang menyukacitakan, merepresentasikan cinta Tuhan bagi dunia. Kami boleh membawa hal-hal yang baik di tengah-tengah perjalanan hidup bersama. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa dan pengharapan iman kami. Biarlah semua boleh terjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menolong kami untuk menerima apa yang terbaik menurut Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala sesuatu. Lalu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan kami, sebab di dalam namamu kami berdoa dan mohonkan semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas, selamat terus menggumuli firman Tuhan dalam perjalanan hidup saudara, dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.